Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto masih di program podcast via IG Saling Sapa. Pada hari ini kita mengupas tentang sebuah bisnis yang sama seperti yang saya tekuni selama ini, yaitu gearbest designer, yaitu yang saya bilang termasuk future business. Dan salah satunya bukan ngundang pemulung, tapi mengundang praktisi bisnis koleksi barang-barang vintage. Dan kita masih nunggu terhubung dengan Mas Dandu, owner dari Wasik Gallery Surabaya. Kita coba hubungan, bismillah, bisa. Sip, Pak, Mas. Sip, selamat sore Mas. Sore, Pak. Keren. Wah, ya minder Mas, lihat radionya sampean di belakang. Radioku cuman radio gitu. Di radio, kau no radio. Oh, ikut. Apa itu Mas? Belakang sampean apa itu? Raid tok wis minderin orang tuh Mas. Mas, apa kabar Mas? Api, Mas. Iya. Mas, aku lihat punya sampean pertama itu langsung, waduh, anggetan. Apa itu? Bisnis yang jadi gini Mas, latar belakang kenapa kok aku ngubungi sampean tuh tak rasa yang memiliki galeri barang-barang vintage yang paling tua ada tahun 30-an 40-an sampean punya. Terus nggak hanya yang jual yang tradisional, Kak. Tradisional mungkin kan banyak yang main nih Mas ya. Aku nggak main. Tapi sama aku juga, aku nggak terlalu, agak takut aku malah Mas. Iya. Ada sih nenekku punya apa, gebyok apa itu, neneknya istriku juga, tapi aku nggak tertarik seperti dia. Jadi aku suka ya mungkin vintage advertising gitu, suka. Termasuk ya kan, masuk tokoku. Itu tokoku Mas, asli tokoku Mas. Tokonya bapakku Mas. Zaman di pasar besar. Ini nih yang di belakang sampean ini. Lah ini. Oh, jangan. Di sana nih masih ini mesinnya kakekku Mas. Faf. Ya, mesin jahit Faf. Ini juga telepon mulai zaman toko aku masih kecil hijau ini. Sampai fax terakhir. Sekarang fax kan nggak dipakai, jadi sama ibuku dekeno nggenmu timbangan hilang katanya gitu, ya udah. Jadi latar belakangnya aku itu kan Mas Dandu. Jadi latar belakangku itu gearbest designer. Jadi aku desain sampah. Oh, halo Dandu, waduh, fansnya banyak rek. Wah, ini aku nggak salah ngundang orang ini, artis yang tak undang ini, keren ini. Jadi salah satu pekerjaanku itu kan merubah sampah-sampah botol plastik gini jadi seolah-olah kayak barang vintage Mas. Jadi sampean lihat. Nah, kalau lihat robot Gundam gue kan kayak robot kuno gitu kan. Padahal ini dari ini. Dari ini. Plastik ya pokoknya. Daur ulang plastik. Ya plastik Mas. Iya, aslinya kan gitu. Terus aku ngecek gitu. Jadi milenial ini informasi yang penting banget buat milenial. Jadi pekerjaan masa depan yang diperkirakan ada tahun 2030 ke atas Mas. Kata sebutin Mas ya, info buat teman-teman juga Mas ya. Jadi yang pertama itu telesurgeon Mas.
Jadi operasi tapi jarak jauh mas, pakai robot gini mas. Jadi dia ngoperasi, yang operasi umpamanya di Surabaya, yang dioperasi bisa-bisa di Banyuwangi gitu mas. Atau bahkan di luar negeri mas. Jadi dia sudah pakai ahli operasinya ini bisa-bisa sama yang dioperasi itu beda tempat. Itu nanti yang ahli itu. Terus kemudian nostalgis itu jadi dia bikin seolah-olah barang kuno. Tapi fungsinya fungsi baru. Kalau sampean kan mamanya nemu radionya kan dibuat supaya bisa FM, supaya dikasih USB kan mau. Sampean kan modifnya gitu. Kalau ini memang tampangnya aja tua, tapi produk baru. Dan aku sudah mulai nemu barang-barang nostalgis ini. Tak contohin mas ya. Nah ini kan kalau sampean lihat kan kayak kuno ya. Oh ya, itu sing kaleng. Nah, padahal dia USB. Nah, ini kan barang kuno dan ini nanti ke depan mas, tahun 2030 ke atas mas. Ahli-ahli nostalgis ini akan banyak mas. Dan sekarang sudah mulai ada loh mas. Jadi seolah-olah kayak radio tabung gitu ya, radio apa? Roti yang saya menyebutnya ya. Ya. Nah, ya radio roti. Tapi ini benar-benar FM semua dan Bluetooth, bisa apa namanya? Bisa flash disk. Bahkan bisa center. Ya. Iya, multifungsi. Nah, ternyata itu namanya kalau di depan nanti namanya nostalgis. Jadi orang-orang yang mendesain dengan gaya-gaya vintage tahun 40, tahun 30, tahun 60 itu didesain untuk barang-barang baru. Nanti pekerjaan itu bakal ada. Terus ada rewilder ya, itu profesi sebelumnya itu kan petani, yang saya tahu kan saya petani. Rewilder ini jadi membuat apa namanya? Membuat pertanian dari tanah-tanah yang nggak dimanfaatkan, mas. Jadi memanfaatkan tanah-tanah kecil supaya bisa dijadikan apa namanya semacam tempat bertanam. Terus kemudian simplicity expert. Jadi orang-orang yang membuat ahli kesederhanaan. Jadi gimana caranya apa namanya membuat umpamanya makanan. Jadi sekali makan itu sekaligus dia sudah minum. Dalam bentuk kapsul atau membuat apa namanya hal-hal apapun yang sifatnya untuk menghemat waktu gitu loh mas. Entah dia minum apa, makan apa sehingga dia tidur itu cukup 2 jam bisa. Jadi dia membuat sesuatu yang simpel-simpel, ngasih tips-tips gitu-gitu loh mas. Termasuk ngasih tips itu kan sekarang sudah mulai ada mas. Apa tutorial apa kan ada itu mas. Nah itu dianggap pekerjaan masa depan. Terus yang nomor 5 itu garbage designer pekerjaanku, yaitu yang mengupcycle sampah untuk kemudian diteruskan jadi produk baru. Terus robot konselor, orang-orang yang ahli robot, terus kemudian health navigator. Nah di dalamnya itu ahli aquaponik ada. Dan di dalamnya situ termasuk pekerjaan sampean. Jadi pekerjaan orang-orang yang mengkolek, yaitu bagian dari nostalgis tadi, orang yang mengkolek barang-barang kuno untuk kemudian dimanfaatkan maksimal untuk dijadikan barang koleksi, dan itu harganya makin lama makin mahal. Makanya itu saya nafsu banget apa namanya ngubungi Mas Dandu. Sampean bisa cerita nggak mas ke teman-teman awal mula sampai punya ketertarikan itu? Sing pasti punya bakat kayak aku, seneng mulungi barang lawas-lawas. Oh, seneng leles. Ya, Iya seneng leles. Iya. Ya, aku awalnya iseng mas sebenarnya. Tahun berapa mas? Aku mulai itu sebenarnya buka warung makanan. Di rumah? Enggak, aku sewa kontrak warung makanan, cuman konsepnya tak buat vintage gitu. Namanya warung klasik waktu itu 2012, tapi belum
Maksudnya aku cuman main dekorasi toh, jadi belum jual beli, masih belum. Oke, oke. Oh, jadi semacam maksimal buat wall decor aja. Ya, waktu itu. Terus barang terkumpul, akhirnya mulai banyak, ya mulai ada beberapa lah. 2015 Mm-mm. mulai jualan, jadi mulai buat pameran kecil-kecilan, ngelapak lah kasarannya, ngelapak ke mall-mall. Ternyata antusiasnya orang-orang seru sih. Wih, ono ya mulai dari Game Watch. Aku dulu masih main era 80-an sih. Mari apa Game Watch, terus komik-komik, Figora, terus iklan-iklan tahun 90-an dulu mainnya masih segitu. Nah, Ya, anu Western bar dulu. Ono si ono tak sama. Masih ada ya? bar, terus lagu cepet itu. Iya. Mainan aku kalau mainan sampean itu, masih mainan sampean dari plat itu aku tahun 2002 di Jakarta itu sudah mulai loh, Mas. Apa itu, Mas? Tintoys. Ya, Tintoys itu loh yang made in China, tapi kan tadi sampean kayak US ya? USA Mas ya? Masih Nah, US Jepang. ya? US Oh, lebih Jepang ya? biasanya Jepang. Aku eh, aku yang nemu itu tahun 2002 itu di Jakarta itu sudah mulai Mas. Sampean tahu kata yang zaman kita Ya, kecil ya, ya. diputer, kuncinya dilepas, itu sudah mulai ada jual. Tapi murah pasti, Komik Mas. masih main, ya? Kenapa Mas? Murah. Murah, murah. Zaman itu sudah mahal, Mas. Udah ke angka 100 ribuan loh, Mas. Tahun 2001, 2002 itu, Mas. Iya. Udah mulai masuk mall, Mas. Tapi kesini mati, nggak ada lagi. Terus komik, aku juga punya beberapa komik Superman ada. Punya aku yang Superman Wedding itu laku lumayan itu. Laku berapa ya? Ya hampir 10 jutaan lah, Mas. Iya. Aku punya yang Superman Wedding. Tapi yang paling mahal sebenarnya yang mati itu, Mas. Nggak ada tuh, Mas. Yang Superman mati terus yang pakai keranda didorong sama semua superhero itu. Kalau Wah, komik sih itu aku yang gak paham aku komik. Ben komik Indonesia sama. Enggak. Cuman komik gak seberapa main aku. Jadi cuman Gitu. pelengkap toh, lebih ke Pelengkap aja ya. sing gede-gede aku biasanya, lebih ke dekor, ya Mm-mm. wall dekor lah biasanya. Lebih main Iya ke keren situ. bener. Tahun 2012 akhirnya warungnya tutup, Enggak, masih buka. Jadi aku masih jualan buka. 2015. Iku baru aku bikin Wasik Galeri. Dulu kan namanya cuma warung klasik. Jadi warung klasik galeri terlalu kepanjangan, jadi tak singkat jadi Wasik. Jadi wasik. Wasik juga bahasa Jawa Timuran, arek Surabaya, arek Malang kan teko kata asik, saking asiknya sampai wasik, gitu kan. 2015. Berarti sudah umur 5 masuk tahun kelima ya sekarang ya. Kak Mas, bukan soal nyubinya Mas, tapi tes Mas. Kalau ngomong barang vintage itu kan tes Mas. Iya sih. Iya, kalau buat aku itu tes gitu loh. Terus ya ambil pas huntingnya kan, sampean untuk. Pokok kalau aku sih intinya senang sih. Maksudnya suka dulu barang vintage, baru hunting, eksekusi barang, terus tinggal style. Kalau dulu masih campur aku Mas, jadi tahun 2005 itu masih ada tradisionalan gitu-gitu. Terus paling 2017-an wis mulai Ya aku ada sih pintu paling, mau pintu tak bongkar, tak jarno. Pintu no ukiran-ukiran dikit, ukiran-ukiran Madura sih, nggak terlalu sing ekstrim sampai uang delok singup pun loh. Jadi pokoknya ada ya tetap sih, gak iso tak copot tak pasang gitu. Jadi awalnya modal berapa? Awal masih murah Mas, paling 100.000 itu dulu bisa dapat telepon puter masih murah di Loak toh. Aku dulu antingnya pasar Loak Mas. Demak. Ya segituan paling 200.000 pulang bawa beberapa barang. 2000 ya 20. Dan diputer kan ya. Pertama jadi hunter dulu ya Mas ya. Ya jadi hunter, sekarang akhirnya jadi dagang. Yes. Jadi total. Keren sama Mas, sampai
anu toko lama apa? Apa itu? Ya, apa namanya? Enamel. Aku kok suka enamel tuh kok suka lokal ya Mas ya, tapi susah ya. Kurang terdengar. Suara aku pelan dah Mas, kok akeh sing ngomong tuh kurang terdengar. Oh iya, soalnya Salman kan nggak pakai headset Oh, biasa. Ya, cuman harus agak teriak dikit. Aku oh dulu iya. awal-awal gitu. Iku tuh Wah, merem-merem yes. iki. Soale ono sing komen iki banget. Iya. Suaranya kurang kenceng. Apa rada pantra tak? Terus sampean apa namanya? Sebelum ada IG kan tahun 2015 belum ada IG, ada apa sampean pertama Udah gimana? pakai IG aku, Mas. Langsung pakai IG langsung ya. Udah pakai IG. Cuman dulu IG-nya IG personal. Jadi IG personal terus tak ambil alih jadi IG wasik personalnya aku bikin. Soalnya waktu itu follower ya lumayan lah. Males bikin nyari follower Mhm. dulu. Masih ada berapa dulu 1000-an lah. 1000 follower ya wes lah pakai ini ya. Hmm. 2000 ya Ya, 1500-an. terus mulai barang gede-gede gimana? Tahun berapa? Iya. Barusan aku Mulai lemah apa? Saya punya 2018. radio tabung sak lemari tahun 30-an ya, Philip. Ya. Yang jadi satu sama sama piringan apa sama vinil. Ya sama vinil ya itu. Hmm. Hmm. Bemo. Yo, bemo barang. Gede-gede. Wah, aku harus belajar. Kak, insya Allah Kak, tak main Mas ke Monggo. Surabaya Mas. Cuman Iya aku Mas. ki opennya aku sekarang cuman private sih sebenarnya. Jadi kalau mau ke sini harus PM apa Konfirmasi dulu ya. kan Sama kondisinya Mas, 6 bulan ini museumku recycle juga tak tutup Mas, nggak iya. berani. Kalau ada kayak besok ini ada temen jam 9 ada, habis Jumatan ada ya baru besok siap-siap tak buka tak bersihin ya gitu sih. Emang mending gitu sih Mas. Cari barang kuno dengan harga murah gimana, Bro? Ya barangnya ya, Mas. Ya kalau murah barangnya ya Iya, tinggal paling barangnya. kaset kan murah atau kaset paling 10.000 paling dapat. Tuh, Kasetnya kalau banyak asal sabar ya nanti wah, vinil tuh sekarang masih 300 ya Mas ya? burung Garuda berapa harganya lu kok nanya Pak? Tahun Lu nggak apa-apa itu keren. kosong burung Garuda. Terus tadi Mas. Enggak, maksudku apa namanya? Kalau vinil kan Mas sudah 300-an sekarang ya. Apa turntable, vinil. Piringan hitam Oh, banyak. vinilnya. Iya, banyak. Ya sekitar berapaan sampean Mas? Mulai berapa? Oh, harganya. Hmm. Harga mulai 100 ya. Kalau yang kecil murah lah, Tuh. paling 75 50. Yang kecil. Oh yang yang kecil. Ya, lah yang Ya, gede mulai paling 100-an. 100 sampai 250 ya ke atas. Lihat. saya punya player sehat ah. Hah? Punya playernya yang sehat ah. Playernya yang sehat punya lah. Ada ya? Tak dolen aku. Murah kok, Mas. Tek. Oh iya tahu lah, lek nang sampean wis pasti masuk kok Mas harga sampean. Harga sampean masih marketable. Apa total apel. Jadi iso didol maneh ngono. Iya, bisa. Kalau harganya nanti DM aja keren Mas. ya. Masih hukum. Enggak apa-apa Mas, berarti kan sampean payu apel Mas. Payuan. DM aja nanti. Terus apa namanya? Selama ini kalau sekarang kan orang-orang sudah sama-sama tahu. Untuk sampean tetap dapatkan barang-barang yang emang collectible itu yang memang layak untuk dikoleksi itu, sampean apa tambah jauh keluar dari Surabaya atau gimana tips-tipsnya? Buat teman-teman yang jadi pemula suka vintage. Ya. Barangnya paling biasanya dari teman-teman, Mas. Soalnya kan Karena sampean sudah ada nama ya. ya Banyak yang nganter kan. Tiap kota kan sudah ada hunter di Malang, di Solo, di Jogja. Betul. Hunter itu berapa? Jadi aku ambil.
Jadi Oh, sekarang sudah nggak terlalu capek jadi hunter ya? iya, soalnya kan sekarang ya kemana teknologi, jadi semua itu lewat sosmed. Jadi ada yang Oke, share, oke. ini harga barang Hmm. ini, tinggal kita DM Japri lah. Japri Hmm, baru hmm, hmm. bilang berapa. Pernah terjauh, sampean jual kemana? Luar negeri pernah sih, cuman jarang. Kok bisa ojo ya? Cek hilang ya? Cuman aku lihat barangnya, masalah barangnya sekiranya sing nggak seberapa rare, aku kirim. Kalau yang Hmm. emang agak rare nggak kata kirim, nggak tak kasih. Soalnya kan Mending Mas yo laku di iya, sini aja. iya, soalnya Bener Mas. barang yang di Indo itu Kayak, nggak ada di luar. bener. Yang pernah dijajah Belanda aja yang punya barang itu. Iya, dan orang suge-suge Heeh. juga. Menjelaskan Iya orang kaya. betul. Katanya ini loh apa? Katanya orang tua loh. Dia nek duwe radio tabung iku lek didol iso kayak budal haji lanang wedok. Oh iya dulu ya. Lah serem ngono. Lho lah iya Mas. Berarti kan sangar banget Mas. Jadi kalau punya radio tabung itu bisa buat pergi haji suami istri ya. Kalau punya itu ya. Kayak sekarang kita punya ya tahun 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 anu Mas, tahun di atas tahun 50-an Mas udah merdekaan. Ya 60-an pasti itu, ya 60. 50 60. Soalnya punya sampean itu malah lebih tua dari itu, 30 40 yang masih sak lemari itu Mas. Soalnya kan itu kalau nyari di luar negeri kan nggak ada Mas. Kan kayunya jati terus kayu sini lah yang masih. Kan nggak, kalau ngomong jati kan berarti gak memang khas sini Mas. Bukan iman adanya kan cuma di sini. Ngirim mesinnya, mesin kotaknya di sini. Nah, kotaknya dia bikin sini. Soalnya betul. Ya dia pakai kayu eken atau kayu apa itu nggak cocok di ini. Di tropis nggak cocok. Di sini kayu manapun kalau dari luar sini, di sini jadi kayunya jadi empuk Mas. Iya langsung jadi kayu lemah. Iya. Memang jati itu istimewa Mas. Tapi yo serem ketinggi jati terus Mas ya. Larang yo. Larang banget. Iya. Terus mayoritas sekarang yang sampean punya apa? Sebagian besar. Nyampur aku. Enggak, maksudnya yang paling laku. Terus bukan sama yang orang tua-tua loh Mas. Sama arek milenial, arek nom-nom yang seneng antikan tuh yang paling disuka itu apa? Yang kesampean? Vinil paling ya? Enggak juga ya, vinil yo nyampur sih sebenarnya. Lebih lihat orangnya, kalau biasanya yang cewek lebih suka yang botol-botol, terus buku. Oke. Lama. Ya, telepon tapi warnanya yang warna jereng, era biasanya era tahun 60-an. 70. Oh, 70-an. Kalau milenial biasanya suka yang warnanya yang lucu-lucu, biru, merah, orange. Benar-benar nggak difungsiin ya, benar-benar cuman buat display di kamar atau di ruang tamu, di konsep. Jadi anak milenial sekarang lebih main konsep sih sebenarnya. Dia bikin kedai kopi pas-pasin konsep. Lebih main konsep. Aku jadi lihat sampean tuh jadi oh iya berarti sih ngomong pekerjaan masa depan tuh bener. Apa namanya? Bahwa mereka suka barang-barang tua atau yang dibuat seolah-olah tua. Dan sampean ini buat aku referensinya lumayan jeru Mas. Soalnya apa ya? Apa karena selera Mas ya? Apa gimana Mas? Selera. Soalnya ketis ya Mas ya? Tes kalau aku makanya yang aku jual itu rata-rata yang aku suka. Jadi selera aku ya selera yang betul. Ini ya selera aku. Jadi makanya aku kayak tradisional mungkin karena aku nggak selera di sana. Maksudnya taste-nya nggak seneng, kurang seneng aja sih. Jadi mainnya. Iya karena mungkin umur kita kali Mas ya. Umur kita kali ya. Nggak juga ya Mas ya. Lihat modelnya aku soalnya Mas. Iya, enak ke mata gitu Mas ya. Iya. Terus
Jadi aku biasa mikir ini bagusnya buat set apa ya, jadi bisa tak set. Heeh. Jadi bahkan lampu sama tripod itu, lampu kuno sama tripod itu loh, bisa industrialis banget gitu loh, iso koyo singup gitu loh, apa istilahnya angker gitu loh Mas ya. Dan itu kan Plastik. iya apa ya, suram-suram keren itu, bukan yang suram-suram gebyok loh Mas ya, maksudku Iya. ya. Tapi paling bisa ngerti apa yang tak omong. Jadi apa ya, tua tapi ya nggak angker lah, apa tua. Malah kalau punya sampean aku lihatnya kayak sampean ingat film Friday 13 nggak sih? Ayo. TVRI inget nggak sih ya? Iya. Iya. Jadi kalau alat sampean dibawa pulang wis pasti ono apa-apa gitu kan gitu. Kayak aku lihatnya kayak konsepnya film Friday 13 Iya. zaman TVRI dulu itu. Kalau punya sampean jadi dia arahnya ke abad 18, abad 19 itu stylenya yang numpuk-numpuk barang kayak gitu. Terlalu tua-tua banget. Enggak terlalu tua-tua banget dan sudah ada sentuhan teknologi. Anak milenial tua, tahun 80-90 buat anak milenial ya menurut saya ya. Anakku tak giniin, iki kaset, iki pulpen. Ini buat apa? Buat nulis, katanya. Kamu pulpennya bener. Ini apa? Garu pasti. Dibuat setel, tahu kan ada kan? Dibuat setel gitu. Terus kalau dua-duanya ini digabung buat apa? Nggak tahu kan, padahal gini. AWD kan ngerti kan dulu ya. Kita kan muter di putaran ke berapa, setel kan langsung pas. Pasti rusaknya di rewind sama diulang-ulang. Terus pasti loh Mas, hebatnya Mas. Diuter ini langsung pas. Ya nyetel langsung pasti ya itu pilih saking kuate. Pilih mau lawas. Terus Samen kok tak rasa kayak yang bacaan, kayak yang snorkel lama yang dibuat selam ke kedalaman itu kok kayak amen ngambil di luar ya. Kok aku feeling gitu. Enggak, itu kok. Itu lokal sebenarnya. Lokalan Mas. Oh, di luar ya banyak. Cuman ini yang produksi lokal. Soalnya malah gitu ya. nyari yang ori agak susah. Dulu pernah dapat satu, cepet banget lagunya. Jadi nyari lagi udah nggak ada. Aku kalau tahu replikanya di daerah Kemang, Mas. Kalau dulu zaman aku masih di Jakarta ya, kalau nyari yang kuningan gitu, yang buat selam apa, yang bahan-bahan kuningan, replikanya Anu Fir'aun apa itu, yang pakai bahan-bahan kuningan tuh, awal-awal tahun 2000 daerah Kemang itu banyak, Mas. Repro, jadi yang buat selam itu. Ya repro, Mas. Iya. Kalau beli aslinya, punya sama ada yang asli kok kayaknya itu. Iya, Mas. Dulu banget selaku tapi. Cuman gitu. Bagian yang teknisinya bukan yang penyelamnya. Jadi teknisi dia jadi decknya misalnya ada sobeknya dia ngelas gitu. Gitu ya. Jadi ada bedanya ya Mas ya? Beda bentuknya beda, fungsinya juga beda. Oke. Fungsinya beda. Bentuk dan fungsinya beda. Terus sampean timbangan kuno ada. Iya. Aku lihat punya sampean wis mek iso nyebut Mas, kalau lihat punya sampean Mas. Ya beberapa. Saya kalau lihat di sampean tuh termuda, customer sampean berapa dan dia tahunya dari apa, dari siapa? Tahu barang-barang antik. Apa sekedar tahu itu antik atau dia tahu konsep? Sekarang ini cepet ya, maksudnya informasi sekarang itu cepet. Zaman internet gini, jadi ya apalagi rata-rata mesti, wah ini kayak The Pickers ya, yang di Story Channel dan lain sebagainya. Oh iya The Pickers. Sampean itu The Pickers Indonesia, sampean tuh kayaknya ada Mas, The Pickers Indonesia katanya ada Mas. Oh iya tak. Dan sampean layak. Ada Mas, memang Mas. Sudah ada yang dipilih orang Jawa Tengah itu loh Mas. Oh, enggak tahu aku. Ada The Pickers Indonesia mau ada Mas. Tadi ada yang nanya nggak bikin apa YouTube ya rencana sih. Pinginnya gitu lah. Buat tau Mas. Hunting terus sampean sambil review Mas. Soalnya itu dibutuhin saiki Mas.
Jadi sampean bisa tahu ini rekondisi Ya, rekondisi atau story enggaknya, ya. itu kan butuh mas orang mas kan soalnya jangan sampai orang ketipu ya kalaupun replika buatan sekarang ya ngaku gitu kan nggak masalah ya. Cuman yang mangkel itu kan replika ngomong asli loh. Iya, iku sing Loh ya iku. Nah, ya sekarang iku. terus sampai ketik saya tua banget ini. Mesin ketiknya main tua banget. Oh iya, ada mesin ketik. Heeh. Terus aku suka Anu mesin ketik kipas general ada ininya, ada tulisannya. Bentar. yang mana? Bentar. Oke oke siap. Nah, kayak gini. Waput banget. Nah, ini ada tulisannya. Jadi ini kayak kalau sekarang kayak Gramedia gitu loh. Jadi dia tim penulisnya mesin ketiknya tulis ini. Oh. Jadi Surabaya, Semarang, sama Batavia. GCT Van Dort Co. Nah kayak gini nggak mungkin tak jual di luar, mas. Soalnya ini story banget. Aku jualnya pasti di, ya, lokal aja. Iya. Soalnya itu sudah ada tulisannya sebuah tempat, terus bahas boombox, bahas tape. Jadi ada nilai story sih. The Empire ini tahun 30-an. 20-30. nih, yang tak seneng lagi punya sampean. Apa itu? Oh, kipas. Ya. JE. 110. Lah ya, JE. Anu, biasa kan, anu emang voltasenya 110 semua, Mas. Iya, dulu 110. Itu aku jebol 01, tak colokin 10 menit, apa? 5 menit langsung mambu. Wis kurang tak dandani. Aku punya itu loh apa? Nasional kuno itu loh bisa dilipat ini loh. Apa itu, Mas? Kayak buku. Jadi kalau nggak dipakai kecil gini, tapi kalau mau dipakai dibuka gini sudah stereo. Stereo ala dulu tetap mono sih aslinya. Cuman speakernya 2 gitu. Kalau buat aku sih tetap apa mono saking mek loro gitu loh. Iya, mono biasanya. Mono tapi loro. Memaksa untuk stereo. Tak colokin lupa ya mas, tak tes ya langsung bau sangit mas. Pakai step down biasanya, tesnya harus pakai. Iya step up step down mesti harus punya kalau punya barang antik itu gitu. Kalau koper itu yang kulit berapa, yang besi berapa mulai? Koper yang besi mulai ada yang 500-an. Yang kulit ini 800 sampai 1 juta. Lihat modelnya soalnya, jadi sama kondisi ini. Ya, berarti sangat bisa dijual loh mas tempat sampean tuh mas. Harganya masuk akal. Iya masuk akal banget. Masih bisa. Cincai. Soalnya kan kadang kalau orangnya kolektor murni kan gak iso diobah wonge. Lah sampean bahasa kan kolekdol lah, yo dikolek yo didol. Kolekdol. Payu ae dadi iki koleksi. Malah laku ya. Iya. Lo ini. Oh iya iku. Sewangan. Istimewa. Lah ya itu mas. Itu buat channel YouTube-nya. Oh iya. Nanti lah ya. Iya. Jadi apa ya? Yang paling penting channel YouTube itu sebenarnya kan bukan buat apa-apa mas. Iya. Buat semacam informasi. Kalau buat teman-teman biar nggak salah review atau apa barang tahu ini kuno apa enggak. Terus termasuk ini sudah ini masih benar-benar ori atau sudah direkondisi kan itu butuh mas, butuh banget infonya mas. Iya bikin lah habis ini.
Mm. Langsung apa namanya? Apa speaker sampean juga lengkap banget. Mm-mm. Biasanya aku langsung tak set itu mas yang speaker itu mas. Langsung di set ya, biar fungsi ya langsung ya. Jadi langsung tak set, tak kasih ampli, Mm. equalizer, tape, Dengan turntable. tahun yang mendekati ya, Iya, ya tahun-tahun 70 80 sesuai. tahun-tahun yang mendekati. Aku sukanya gitu sih, suka ngeset. Jadi tak set di era itu. Jadi nggak Jadi JTV, maju. GVC yang memang ikonnya 80 ya temuin 80 Kenwood itu ya Ya, ditemuin ya, ya. dirangkai sama mirip. Ada kok itu mas Ya yang yang ngeset. tahu, yang set ada ya. Ada. Heeh, heeh. Di set Iya, gitu. iya. Aku harus main ke sini. Edan. Tinggal anu. Malah aku pusing lihat. Nah, termasuk ini dulu digantung-gantung di rumahku di dapur, Mas. Oh iya, tenong. Zaman aku kecil itu tenong itu, oh kan tenong ya berarti ngerti bosannya podo. Mbakku lek ngomong tenong. Mulai yang itu, terus yang dari dari seng Mas, Oh, saya. banyak enamel itu loh Mas. Dari seng, terus kalau dibuka itu dibuka brak, ditutup ya brak. Terus ada lagi enamel yang tebel, sudah agak canggih tapi mengecil. Ya, semakin lama Yang semakin kecil. semakin kecil dan apa namanya, tapi makin tebel. Saiki plastik Mas. Iya, sekarang semua plastik. Iya, yang Seruan jadul barang oh pemain jauh, serunya karena itu. jauh, jauh. Mana sekarang apa lagi? Merek-merek tertentu kan lucu. Daerah mana Mas? Kalau dari sini aku biar nggak nyasar Mas. Daerahnya jenengan. Belakang ini Mas, TVRI, Sangrila. Majen Oh ya Sungkono. deket. Majen Sungkono deket rumahnya omnya istriku. Oh iya, Belakangnya TVRI itu sama. Islamic Center. Islamic Center situ dekat. Ya, oh ya tahu kalau itu Kalau tuh. misalnya tol turunnya di satelit. Satelit. Iya, Darmo langsung. satelit, turun Darmo satelit. Tahu Mas. Kalau daerah situ tahu. Ya, Cidok. Dulu kan soalnya omnya istriku di situ. Hmm. Oh, sampai ini loh. Ini kan sekarang dibuat desain barunya jam-jam ini. Oh iya, itu jam kapal. Kan sekarang kan dibuat hidup lagi sekarang. Ada lagi baru-barunya. Aku sempat beli apa istilahnya versi barunya. Biasanya ini kualitas kalau barang baru kualitasnya pasti lebih tipis lah. Lokamnya, Jauh, materialnya masih beda. jauh Mas. Ya jauh. Terus ngomong-ngomong, aku yang di depan nih yang suka tulis apa itu pompa bensin lama ya. Berapa itu? Yang mana Mas? Pompa bensin solar depan. Depan Ya tahun 80-an lah. Tahun 80-an itu. sepuluhan. Yang mahal itu kan yang Nggak ada itu. berdiri. Cuman kalau mau ada di Malang, tak kasih tahu. Tinggal sampean rayu. Puteran gini, ada, ada. Jadi dia diputer. Kalau ambil diputer gini. Iya, dulu gitu emang. Di backang. Backangnya Tintos berapaan ya? Tintos macam-macam. Mulai ya ada 200 sampai ke atas. Tergantung modelnya sama tahun. Waduh, itu Tintos tuh. Ya itu aku aslinya kepin ngeceng Tintos sampai nono. Sing Volkswagen abang. Selaku ya, Mas. Soalnya itu zamanku cilik. Iya, laku. Turun temurun. Jadi aku Oke loh, masih ada dosis itu. loh ya itu.
Jadi aku dikasih tetanggaku itu beli cuman kalau ada anak kecil ke sana dibuat mainan. Aku mulai gede mbek tanggoku dikekno gitu loh ceritanya. Oh, Jadi aku dulu tuh tetangga sebelahku Mas, di rumah nenekku dulu Mas. Itu orangnya aku tahu barang-barang kuno, barang-barang antik itu di situ. Makanya apa yang aku ingat pada saat aku kecil itu di siniku itu kuat banget. Wih kok mirip aku, zamanku kecil apa gitu. Jadi kayak telepon ini nih mulai aku masih kata ibuku mulai aku kecil. Masih nomornya 22177. Sampean ada kayaknya hijau ada sama. Telkom hijau itu kan hijaunya dulu aku ya. Aku yang nyari Simen yang agak tinggi. Punya aku itu dulu aku sampai SMA masih aku pakai di kamarku kok. Sampai aku SMA mau kuliah masih aku pakai dan aku nyari sekarang. Agak tinggi itu loh Mas. Simen yang tinggi. Kan ada Simen yang pendek. Ya. Punya aku yang tinggi. Hitam biasa ya warnanya. Ya hitam, Simen hitam. Yang engkolan paling enggak? Enggak, yang engkolan masih ada ini. Itu Masih. Iya. Simen yang gini, yang puteran. Terus ini polisi yang sepeda ini itu juga mainanku kecil yang ditintai sampean. Yang Harley Davidson putih itu mainanku dulu juga itu. Itu anu dari plastik Mas, bukan tinta. Oh bukan. Bukan plastik. Oh sudah 80 ke atas berarti. Ya 80 ke atas wis pakai plastik, bukan kaleng. Ini ambulan ini sama VW merah ini loh. Ini zamanku banget. Sama robot sampean yang kotak hitam itu, yang hitam itu. Yang bisa ada gambar-gambarnya pas nyala. Robotku semua itu pas aku kecil itu. Macem-macem sih. Enggak, ini ada yang nanya setrika kuno ban kuningan. Setrika kuno ban kuningan. Ya paling 300 kalau di sini. Ya segitu Pak. Aku 300. Tapi gede lebih mahal. Kalau gede mahal Mas? Yang segini-gini itu loh Mas yang. Iya, setrika kan emang ada fungsi, jadi mulai dari yang kecil sampai yang gede. Biasanya kalau yang besar itu buat spray, bahan sing gede-gede. Buat spray terus memang harus berat biar langsung ini langsung rapi. Tapi kalau anak milenial pakai itu kayaknya hancur semua kainnya Mas. Iya. Meletus-meletus kan itu arangnya Mas, sulit. Iya. Tapi aku beruntung sekali aku sampai SMP masih pakai itu Mas. Oh, iya. Sampai SMP aku masih pakai arang, masih. Aku beruntung sekali. Saya 79 Mas. Oh. Tapi beruntung soalnya sampai SMP itu masih masih disuruh pakai itu. Terus sama beberapa yang tak seneng radio sampean kan tabungnya kan yang ininya miring. Apa itu? Frekuensinya. Kan miring gini, kalau depannya itu loh, yang model kayak bukan yang rata. Oh. Kan kayak 60-an. Apa Elvis banget tuh. F25 udah laku. Udah laku. Laku berapa Mas F25? 115. Ya termasuk murah Mas. Iya, surat loh, surat. Lah ya itu, apa mana surat Mas? Termasuk murah Mas. Enggak surat aja sekarang 80-an ya. 70-80-an. Ya enggak pakai surat. Enggak pakai surat. Pusing pakai surat. Keren ya kalau pakai surat Mas. Nintendo sampean udah laku. Nintendo. Dingdong. Oh, dingdong masih. Paling ini payu iki. Oh iya kan ketok wis iki arek-arek. Masalahnya kan iki digawe baik game. Iya. Baik game. Aku Atari punya kayaknya masih fungsi. Atari aku di rumah ibuku masih ada Atari. Ada 2 paling.
Yang gini sama yang model kayak balap-balapannya itu kayak kamera Atari. Zaman zamani aku belum zamani, aku zamani Oh, iya. Nintendo. Era Sudah Nintendo. Nintendo, sudah tenet tet tetet tet tet Iya. tet 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 teret teret. Aku Atari tahun zaman nih. Terus mungkin tip-tip Mas buat teman-teman yang suka barang vintage. Kalau buat pemula, sama ngasih tipsnya gimana? Ya, ya apa ya? Ya ditentuin dulu konsepnya, maksudnya suka Oke. era yang tahun berapa, jadi biar nanti konsepnya Biar nggak gelambiar Mas ya. Koleksinya biar nggak gelambiar ya. jadi nanti Oke. kalau misalnya disusun itu bagus. Misalnya mainnya saya suka yang tahun 80-an, ya udah kumpulin mulai dari radio, tape, TV, lampu dan lain Oke, sebagainya. berarti kita tentukan konsepnya, mau tahun berapa. Jadi ketika itu disetting, jadi nyambung, gitu kan maksud sampean kan? Jadi eranya nyambung. Jadi kalau dilihat juga betul. Nah, nanti bosen baru ganti era, misalnya mau ganti konsep, bosen ganti, penting gitu. Oke. Dolen kok dalan. Monggo. Ono sing njaluk foto. Oh iya, teman-teman itu foto Abel. Iya. Instagramable. Ini tak jangan Mas anakku semua Mas. Tintas biar tahu Mas. Iya, arek-arek sekarang kan nggak tahu tintas apa. Kalau diingat sekarang kayaknya hidup kita zaman dulu tuh bahaya banget ya. Atos kabel loh Mas. Iya. Atos. Atos. Sehat-sehat aja lho. Panganane Lah iya itu. Panganane gula, es batu kayak gula lah. Ayah apel. Makanannya itu nggak ada ini, terus mainannya ya bahaya kan besi terus tajam kan kalau tintas kan. Anak dulu lebih main fisik Mas, maksudnya lari-lari lah, benteng-benteng. Iya betul. Makanya Mas, aku perlu mengenalkan kayak gitu-gitu kan. Next tak ajak ke tempat sampean Mas biar ketularan barang vintage Mas. Sampean soalnya masih punya sepeda yang roda 3 itu. Mana ya nggak ada CT sampean, keren. Oh iya, itu kayak tahun 30-an. Iya, tahun 30-an bener. Yang masih rangka kan kalau 80-an itu kan yang model skuter. Ya. Model skuter. Aku punya 86 pas anakku nomor pertama itu tahun 86. Pas pindah hilang semua Mas. Aku dulu punya kuno-kuno. Jadi anakku itu pakai sepeda itu kuno Mas tahun 86, skuter-skuteran gitu. Hilang semua pas pindah rumah. Kenwoodnya sampai nih nyambung semua Kenwood tua tahun 80-an kumpul. Keren. Apa emang jualan? Oh, awalnya buat pajangan. Yang ngumpul. Iya. Yang ngumpulin terus akhirnya overload. Itu. Apa itu? Oh iya ya. Radio. Lumayan. Ya kalau akan sampean Mas. Ya ini kan cuman yang di rumah Mas, yang di rumah orang tua tak kumpul-kumpulin, bukan yang sampai iya. Bang, awal mulai ngumpulin barang antik koleksi apa? Emang jualan? Ih, jualan banget. Kolektor. Tadi kalau ditanya Bang Dandu ini fungsinya adalah kolektor ya, dikoleksi ya didol. Jadi namanya bukan bukan kolektor tapi kolektor. Ya aku segera nanti Mas tak main ke Surabaya nih tak kabari, soalnya harus ngabari dulu ya sampean ya. Iya. Baru galeri sampean buka, sama aku juga di sini kan ada museum daur ulang di tempatku juga ada di rumah. Ya memang harus janjian dulu baru tak buka. H-1 besoknya baru tak buka. Tadi aku H-1 atau H-2 tak kabari Mas kalau mau ke Surabaya. Tak ajak semua anak istriku. Soalnya dekat sekalian ke mungkin istriku ke rumahnya sepupunya deket gini sampean gitu. Aku terima kasih loh Mas atas waktunya Mas, makasih sudah ganggu. Mas banyak inspirasinya dan buat aku itu sampean inspirasi banget. Terutama adik-adik milenial ini biar tahu bahwa
zaman dulu itu ada era di mana fungsi itu nggak cukup. Fungsi itu nggak cukup, selalu ada yang namanya desain itu dibikin sekeren mungkin. Tidak seperti sekarang, desainnya nggak penting, yang penting fungsi. Zaman dulu itu dua-duanya ada, jadi artnya ada, fungsinya ada. Mungkin itu Mas, dari saya. Terima kasih sudah ganggu waktu sampean di setengah kesibukan sampean. Kapan-kapan insya Allah kita akan segera ketemu, saya akan main ke sana. Matur suwun nggih Mas Dandung nggih. Betul, Mas. Nggih bareng. Nggih, thank you. Selamat sore Mas. Ya, sore, Mas.